Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube An Agung Dwi Arsana. Di sini kita akan bahas sedikit tentang ini. Sebenarnya project lama teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah nonton di video kayak 1 tahun lalu kayak ini. Jadi ini adalah keyless sepeda motor atau juga mobil yang support dengan sensor sidik jari. Jadi sensor sidik jari dipasang. Kalau sidik jarinya benar, maka dia akan untuk menyalakan kendaraan gitu ya. Tapi juga keylessnya harus dibawa gitu. Jadi ada dua fungsi sebenarnya. Kalau keylessnya dimatiin juga bisa. Jadi dia masih menggunakan satu relay sehingga fungsinya cuma untuk kontak on aja, untuk menyalakan aja gitu ya. Nah, dalam video itu ada beberapa yang nanya juga yang versi 2 relay. Jadi ini ada versi, kita nyalain dulu sebentar. Oke, kita nyalain 12 volt. Nah, ada juga yang nanya versi 2 relay. Ini ada versi 2 relaynya. Ini versi 2 relay. Nah, di sini saya pasang dulu. Menggunakan sensor sidik jari yang teman-teman banyak yang nanya nih. Sensor sidik jarinya tahan air apa enggak? Ini sudah waterproof. Ini sudah waterproof dan dicor sudah waterproof, dan juga kalau dipasang ini ada seal karetnya. Sehingga seandainya pun airnya bocor ke dalam, ini rangkaiannya sudah terlindungi ya. Kalau di atasnya ini kena air nggak masalah. Karena walaupun sudah kena air, diusap sedikit, untuk sensor sidik jarinya sudah bisa, karena dia bekerja berdasarkan sensor apa ya, kapasitif gitu ya. Jadi kayak di handphone gitu, handphone kan ada yang kapasitif, ada yang pakai ultrasonic juga, macam-macam. Nah di sini saya program, ini bisa diprogram, bisa sebagai pembuka pintu di mobil gitu ya, bisa juga sebagai kontak dan starternya gitu. Jadi bisa diprogram. Ada 10 mode di sensor yang ini. Nah, di sini saya akan coba. Ini adalah mode untuk menyalakan dan menstarter mobil. Ini misalkan ya. Ini sensor sidik jari saya sudah saya nggak saranin ini dipasang di kendaraan gitu ya, karena kan tahu sendiri PCB-nya kayak kecil dan nggak meyakinkan gitu. Tapi kalau sekedar untuk kontes mungkin mengesankan juri itu kayaknya masih oke lah. Ini kita coba ya. Jadi ini programnya adalah starter dan kunci pintu. Di sana ada 2 relay dan 2 LED. Kalau kita pencet sidik jari yang benar, maka relay kontak on dan relay starter akan menyala, yang artinya mobil akan menyala dan menstarter. Itu kalau di motor juga bisa seperti itu ya, kontak on dan starter itu untuk motor yang masih pakai karbu. Kalau yang sudah injeksi mungkin nanti bisa dikasihkan delay gitu ya, baru dia starter. Nah seperti ini, starter akan terus menyala sampai dengan sidik jarinya dilepas gitu. Misalkan saya lepas, nah ini dilepas, starternya udah mati gitu, dan mobil dalam masih kondisi on atau motor dalam kondisi on. Terus kalau matiinnya ya tempel aja sidik jari ngawur gitu ya, mati gitu. Lalu gimana kalau kita menempelkan sidik jari yang salah? Yang salah ya nggak bereaksi teman-teman ya, kecuali sidik jari yang benar gitu. Nah seperti itu. Nah rencananya saya mau pasang di mobil Katana ini. Cuman kalau di sini kita lihat, waduh, kabelnya banyak banget ya. Saya nggak expert di bidang mobil, cuman kayaknya saya harus cari tahu jalur kunci ini gitu ya, sebelum memasang nanti sensor sidik jarinya di mana, mungkin di sini atau di sini gitu ya, atau mungkin lubang kunci. Enggak, ini kuncinya saya akan mungkin biarin, tetapin gitu ya. Jadi saya masih bisa pakai manual, ada mungkin tambahan sidik jari di sini gitu. Jadi seperti itu. Kalau mobil manual Katana seperti ini kan, oke, sorry
mesinnya masih kotor. Jadi kalau mobil kayak seperti ini, manual kayak gini kan kayaknya aman-aman aja. Mungkin teman-teman yang main di mobil bisa tahu bahwa kalau yang mobil tipe seperti ini tuh aman nggak sih dibikinin kontrol kayak gitu. Karena kan setahu saya ini nggak ada elektroniknya gitu ya, pengatur pengapiannya tuh nggak secara computerized gitu ya. Jadi kayaknya aman lah untuk dioprek-oprek. Paling kita cuma ngakalin kabel-kabel aja, kasih beberapa relay gitu ya untuk kontak kelistrikan, dan juga untuk starternya gitu. Dinamo starter kan kayaknya di sana deh, itu kayaknya deh. Saya kurang paham juga, tapi yang jelas nanti kita akan cari tahu jalur kabelnya ya. Nah teman-teman, mungkin itu dia ya, nanti kita akan coba cari tahu. Oke. Nih, nah kalau sensor sidik jarinya apa namanya, ini ada agak mereng gitu ya. Pada saat pendaftaran harus semua posisi jari harus didaftarin ya. Jadi nggak cuma posisi depan aja, pinggir-pinggiran juga sama kayak di handphone gitu. Ini sudah berfungsi. Nah gitu. Jadi nanti saya cari tahu dulu gimana cara instalasinya. Mungkin bisa didokumentasiin nanti di YouTube ya. Ini GPS tracker. Nah kalau yang ingat beberapa tahun lalu ya, mungkin hampir 5 tahun lalu saya pasang sidik jari di sepeda motor, sudah berhasil, dan sekarang saya akan coba pasang di mobil. Jadi mungkin kalau berhasil saya akan upload, kalau enggak ya mungkin saya akan coba-coba lagi. Oke teman-teman, nantikan videonya di YouTube ini.